Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi Salam digital warahmatullahi wabarakatuh. buat kita semua dan ketemu lagi dalam program Baruga Literasi Digital yang dimana pada saat ini kita akan membahas sebuah buku yang dimana buku ini tentang pesan-pesan berkarakter dalam kearifan lokal Nusantara. Buku ini ditulis oleh Bapak Jamal Pastalwongi MPD. Beliau adalah salah satu tenaga pendidik ya yang ada di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, dan beliau banyak menulis tentang buku, baik itu berkaitan dengan buku-buku moral, ya buku-buku tentang media-media pembelajaran dan lainnya. Yang spesial pada kesempatan ini adalah kita akan langsung ya mendapatkan sebuah pencerahan dari sang penulis. Ya, dari sang penulis kita undang sebagai tamu kita pada kegiatan kita hari ini untuk membahas sebuah buku tentang pesan-pesan berkarakter dalam kearifan lokal Nusantara. Oke, untuk menggunakan waktu yang sebaik mungkin, mari kita langsung berbincang dengan beliau, Bapak Jamal Pastalwongi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Bagaimana kabar tak? Alhamdulillah. Iya. Ya, terima kasih nih atas waktunya Pak Jamal untuk membersamai kita di Baruga Literasi. Nah, Iya, ini luar biasa saya lihat ini. ada beberapa buku yang telah kita tulis ini, ya. Salah satu di antaranya tentang pesan-pesan berkarakter dalam kearifan lokal Nusantara. Nah, saya lihat ini buku, ya selain buku itu juga ada beberapa buku, ya yang telah kita tulis Ya, ini, Pak. ada, Ini sungguh sangat sekarang ada, insya Allah ada 8 buku, Pak Haji. yang siap ditulis, Sudah yang ditulis. sudah ditulis, Iya. alhamdulillah. Baik, Pak Jamal, pada kesempatan ini ya kita fokus untuk membahas satu buku ya tentang pesan-pesan berkarakter dalam kearifan lokal Nusantara. Berarti ini banyak banyak apa ya banyak kearifan lokal yang terkandung di dalamnya, Pak ya. Siap. Hmm. Kearifan lokal dari berbagai Nusantara. Ada beberapa daerah yang saya ambil sebagai bahan perbandingan bahwa di setiap wilayah Nusantara itu punya pesan-pesan moral, Ya. punya pesan-pesan karakter yang menjadi bagian dari daerah itu sendiri. Hmm. Nah, ini kemudian menjadi menarik sebenarnya karena saya mencoba mengumpulkan beberapa pesan-pesan berkarakter itu dari berbagai daerah, Pak Haji, begitu. Oh, begitu. Ini buku tentang pesan-pesan berkarakter ya dalam kearifan lokal. Ini apa yang menginspirasi nih, Pak, sehingga ini bisa eh, kemudian tercipta ide ya sehingga ini bisa dituangkan dalam bentuk tulisan. Apa yang menginspirasi Pak Jamal membuat ini? Eh, Dalam beberapa tahun ini sebenarnya saya konsen, Pak Haji, dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan kearifan lokal, Hmm. khususnya yang berkaitan dengan kita dari Sulawesi Selatan, khususnya Baru, kemudian Bugis itu sendiri. Dulu saya pernah membuat sebuah penelitian terkait dengan Papasan Toriolo. Oh, Nah, iya itu iya iya. Itu khusus untuk Bugis Makassar berarti Pak Jamal. iya. Nah, dulu seperti itu awalnya. Saya mencoba melihat bahwa ada masalah di kita sekarang ini. Kita, anak-anak muda kita, generasi muda kita itu terlalu jauh dari pesan-pesan Hmm. pesan-pesan kearifan lokal masa lalu kita itu. Padahal pesan-pesan kearifan lokal itu, kalau dalam bahasa Bugis disebut Papasetoriolo Iya. itu sebenarnya sangat kuat karakternya di situ. Nah, ini yang kemudian saya teliti. Saya mengunjungi di Kabupaten Baru ini hampir semua sekolah SD Iya. karena saya mencari apakah di setiap SD ini itu ada papan bicara tentang papasen.
Ya, Nah, itu ya, dulu, ya. itu dulu sebenarnya menjadi awal. Ya. Nah, itu. Jadi saya mencari, ternyata waktu itu tidak ada, hampir hanya satu dua sekolah yang kemudian mencantumkan papan bicara tentang papasan Toriolo itu. Yang banyak Ah, paling ya apa namanya anti narkoba kayak begitu-begitu Pak ya. nah, bahkan seperti itu. Iya, iya, iya. Artinya hampir di setiap sekolah kita menemukan papasan berbahasa Inggris. Iya. Bukan papasan bahasa Inggris ya, moto Moto, yang moto. mungkin berbahasa Indonesia berbahasa Inggris. Eh, Bahkan lebih banyak pesan-pesannya yang berbahasa Inggris di situ. Akhirnya saya melakukan wawancara dan kemudian saya jadikan penelitian. Iya. Akhirnya itu di apa namanya oleh dinas pendidikan, diapresiasi oleh dinas pendidikan Kabupaten Baru pada saat itu, Iya. dan alhamdulillah sekarang ini hampir setiap sekolah di Kabupaten Baru itu ada papan bicara, Iya, papan iya, iya. Santoliolo itu, Pak. Iya. Kalau kita lihat bukunya ini saya lihat buku ini dari berbagai beberapa kebijakan-kebijakan lokal, kearifan lokal, tapi berbagai suku, Pak ya? Iya, betul. Akhirnya saya berpikir Iya, bagaimana kalau sebenarnya setiap daerah itu punya papan Santoliolo papasan itu, Tondolo ya. ya dalam bahasa mereka masing-masing. Betul ya. Ada. Akhirnya, nah itu yang menjadi inspirasi saya. Coba search di internet, kumpulkan. Ternyata betul bahwa di setiap daerah itu punya pesan-pesan kearifan lokal itu, dan itu kuat sekali. Akhirnya saya coba apa namanya runtutkan. Iya. Maksudnya saya pisahkan. Ada yang berkaitan dengan kejujuran, Iya, ada iya. yang berkaitan dengan keberanian, kan seperti itu Pak di situ. Hanya juga bahwa ternyata dari semua etnis di Indonesia ini, pesan-pesan moralnya itu sangat kuat. Hanya itu yang terlupakan sekarang ini. Itu yang jadi masalah Itu di setiap suku sebenarnya. ada itu ya, ada kayak misalnya tentang kejujuran, tentang keberanian. Itu masing-masing suku ada ya? Masing-masing Papasan-papasan suku begitu. ada, ada. Itu membuktikan bahwa nenek moyang kita dulu ini itu Satu dalam ya. persoalan kemampuan untuk apa namanya kemampuan mereka untuk atau mereka memang mempunyai karakter yang baik. Nah itu. Iya, 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 Sehingga iya. karakter itu hampir sama di setiap suku, Pak. Kalau diteliti, ternyata di sana, misalnya di Jawa, misalnya di Aceh, ya, di Ambon, misalnya, itu punya pesan-pesan budaya seperti itu. Nah, Hampir mirip tentang semua keberanian. ya pesan-pesan itu ya. Cuma Iya, dalam bahasa masing-masing begitu ya. dalam bahasa yang masing-masing, tapi pada dasarnya di situ ada sifat kejujuran. Ya, misalnya kalau di Bugis kita lempu, ya, Iya, iya. di suku Jawa, suku Sunda, suku Dayak, ya itu kemudian saya, walaupun di sini tidak semua Pak Haji, saya apa namanya, saya sebenarnya hanya mengumpulkan beberapa dari suku-suku besar di Indonesia ini, karena saya melihat di situ seperti benang merah bahwa ternyata hampir sama sebenarnya, pesan-pesan itu hampir sama. Pesan Iya. tentang kejujuran dari suku Minang, dari suku Makassar, dari suku Dayak, dari suku Sunda, Jawa, sama yang terkait dengan kejujuran. Pokoknya kita harus jujur, jangan apa namanya, jangan neko-neko, misalnya jangan korupsi dan seterusnya, itu ada di dalam pesan-pesan Iya. berkarakter kita dari masa lalu itu. Kalau misalnya kita lihat dari kearifan lokal itu, ya, yang Hmm. dimiliki oleh masing-masing suku, apakah ada korelasi? Ya, apakah ada korelasi antara kearifan-kearifan lokal itu dengan ini silakan dibahas juga tentang budaya dan agama sebagai penguat karakter bangsa. Itu ada nggak Ya, ya. korelasinya itu kearifan-kearifan lokal itu dengan agama atau mungkin dengan budaya apa karakter bangsa Indonesia? Eh, jadi begini, itu budaya sebelum datangnya pun Islam ke Nusantara, itu budaya kita itu terkenal dengan budaya keluhuran. Kemudian datang Islam menunjukkan jalan kebenaran itu, maka budaya itu seperti saling menautkan satu dengan yang lain. Islam itu kemudian memperkuat, ya, memperkuat budaya-budaya yang kemudian hadir. Nah, kemudian tersingkirlah bagian-bagian
yang tidak baik itu. Iya, Maka Islam ini seakan-akan memperkuat yang baik itu menjadi lebih besar. Nah itu sehingga kita akan melihat bahwa hampir di semua kata-kata atau kalimat-kalimat kearifan lokal itu mencerminkan sifat universalitas keislaman itu sendiri. Nah, gitu ya. itu tentang kebaikan, tentang keluhuran budi dan seterusnya. Itu adalah sifat universal Iya, iya, iya. kebaikan Islam itu sendiri, dan itu ada di dalam karakter bangsa kita memang sejak dahulu kala itu. Pak, Itu ada. berarti pada intinya hampir semua nilai-nilai itu, nilai-nilai karakter itu dimiliki oleh semua suku yang ada di Nusantara ini, cuma mungkin dalam bentuk bahasa, dalam bentuk pepatah yang berbeda-beda ya. Oh ya, Ya, ya. pesan-pesan itu ya. Ya. Tapi maknanya Hampir sama. sama semua ya. Iya, sama. Nah, apa yang menjadi harapan dari Pak Jamal ini ketika generasi muda khususnya membaca buku ini? Ya, saya berharap bahwa kita generasi muda harus tahu bahwa kita punya kekuatan besar di sini. Jangan selalu melihat ke sana, ya, dan menganggap kita tidak punya apa-apa. Kita ini bangsa yang besar, kita ini punya budaya yang beragam, kekuatan kearifan lokal kita itu luar biasa. Hanya karena kita tidak angkat, sehingga kita selalu bercermin ke sana. Nah itu seperti tadi pepatah yang saya katakan itu, semut di sana terlihat, gajah di sini tidak terlihat. Ini gajah, ini kekuatan besar kita yang harusnya kita kemudian tumbuhkan. Kalau kira-kira Pak Jamal ditantang untuk melakukan membuat konten-konten tentang papasan atau kearifan lokal ini gimana? Ya, saya kira bisa. Ya. Artinya setiap papasan itu kan punya makna-makna yang boleh jadi makna-makna itu itu bisa dikontekstualisasikan, Pak. Ya. Nah itu, jadi pesan-pesan itu kemudian dikontekstualisasikan dengan kondisi saat ini. Kondisi saat ini ya. Nah itu, misalnya contoh gotong royong, itu kan semua ada, Pak. Nah sekarang di masa digitalisasi sekarang ini, itu kan gotong royong di masa digital ini sudah luar biasa ya. Kolaborasi namanya ya. Kolaborasi. Sudah bukan lagi sudah bukan merekak bola, ya, sudah bukan ini dan seterusnya. Walaupun itu juga kita butuhkan sebagai sebuah perekat sosial. Tetapi perekat kita sekarang ini adalah kesamaan tujuan, kesamaan pandangan, dan kesamaan kesempatan. Nah, makanya saya pernah menulis bagaimana gotong royong di era digital itu. Nah, ternyata sudah luar biasa. Masjid yang di dekat rumah, yang mungkin kita hanya celeng 1.000-2.000 per ini, itu bisa terbangun hanya dengan satu kali klik, ya, minta bantuan di internet. Iya, betul-betul. Luar biasa. Ya. Pak Jamal, apakah ada hubungan, ini kan misalnya leluhur orang Makassar, Bugis Makassar, dia adalah dikenal dengan orang berlayar, nelayan, bukan pelaut ulung. Nah, apakah ada keterkaitan atau mungkin ada hubungan yang Bapak lihat antara misalnya simbol leluhurnya orang Makassar dengan papasan itu? Ada nggak yang berhubungan dengan itu? Kalau yang berkaitan dengan menantang badai kejujuran, kemauan untuk berlayar, itu ada, Pak. Ya, misalnya sekali layar terkembang kan itu sebenarnya dari papasan Toriolo kita. Oh, begitu ya? Iya. Nah, artinya sekali layar terkembang ya. Lebak kuseron nabi seangku, kucampak na sembalakku. Ini saya lihat ini apa nih? Ya, lebak kuseron nabi seangku, kucampak na sembalakku. Tamas saya penetiai labuang. Wah, ini mungkin ya. Iya, jadi
itu kan pesan tentang keberanian. Keberanian ya. Ya, keberanian orang-orang kita dulu bahwa mereka berani berlayar. Iya, Dan iya. siap menanggung resiko. Siap Itu menanggung konsekuensi yang bisa mereka terima. Iya. Nah, itulah yang kemudian menurut saya ini bisa dikontekstualisasikan dengan keadaan sekarang. Iya. Hanya saja saya lihat itu tidak diperhatikan. Padahal kalau itu didorong dan kemudian dikontekstualisasikan dengan kondisi sekarang, anak-anak muda kita bisa terima itu. Iya. Nah, itu. Nah, Ya, bagus ini apa namanya, pepasang-pepasang ini kemudian kita angkat ya, kontekstualisasikan itu ya dalam pilar, salah satu pilar literasi digital itu kan ada digital culture ya, mendigitalisasi kebudayaan, termasuk itu adalah bagaimana nilai-nilai budaya kita yang kemudian kita kita angkat lagi ya, di blow up lagi supaya itu bisa menjadi kemudian salah satu motivasi generasi muda kita saat ini ya, sehingga mungkin itu tadi jangan terlalu melihat keluar lah, kearifan lokal Nusantara ini sangat banyak yang bisa kita kaji dan itu terbukti dengan bagaimana pejuang tangguhnya leluhur-leluhur kita ya Pak. betul, betul. Nah, selanjutnya ini sudah buku yang keberapa ini Pak? Atau berapa buku yang sudah ditulis Pak Jamal ini? Saya sebenarnya sudah menulis 8 buku yang terkait. Kalau ada satu buku juga yang sifatnya lokal, ada juga kumpulan cerpen yang ada sifat lokalitas di situ. Judulnya Atamana. Atamana ya. Kalau orang bukan orang Bugis yang membaca judulnya itu mereka Atamana, padahal maksud saya di situ Atamana. Atamana itu, nah itu tadi budak turunan ya. Ya, kalau itu nanti dan kali kita bahas. Siap. Iya, baik, terima kasih atas waktunya Pak Jamal ya pada kesempatan ini dan mudah-mudahan ini buku dapat bernilai manfaat, berberkah ya, untuk khususnya untuk generasi muda kita ya, sehingga dapat mengambil nilai-nilai dan kemudian ini menjadi suatu trigger untuk penguatan pendidikan karakter bangsa. Saya kira seperti itu Pak Jamal ya. Terima kasih lagi ya atas waktu dan demikian pembahasan kita ya, salah satu buku yang sangat keren ya, mengangkat tentang bagaimana kearifan lokal Nusantara ya, oleh Bapak Jamal Pastalongi. Terima kasih untuk kebersamaan kita dan sekian, sampai ketemu ya untuk program selanjutnya di Baruga Literasi Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam literasi digital.